Mahfud. Ya. Begini Pak, Apa? saya lihat banyak banget pihak-pihak yang menyayangkan akan pernyataan Pak Mahfud baru-baru ini. Belum lama ini Pak Mahfud mengatakan bahwa keabsahan ijazah presiden itu keputusannya tidak sah. Benar begitu? Bicara keabsahan ijazah presiden kok dibilang lalu keputusannya tidak sah. Karena saya mengatakan begini, ini ada aja yang nanggapi. Nah, ya kan banyak yang menanggapi. Saya lihat di TikTok. Terus apa kata mereka? Seakan-akan apa? Mahfud MD sekarang sudah berubah. Berubah? Berubah gimana maksudnya Pak? Sudah mendukung Pak Jokowi. Dia mengatakan bahwa kalau ijazahnya Pak Jokowi palsu, keputusannya tidak batal. Oh, mereka kira seolah-olah Pak Mahfud mendukung Pak Jokowi. Iya. Iya. Tapi saya mau tanya nih Pak, kenapa sih Bapak nggak ikut-ikutan menggugat ijazah Pak Jokowi bersamaan dengan Rosrio, Rismon, Dr. Tifa, dan juga Egy Sujana? Kenapa sih Bapak nggak ikut-ikutan? Apa alasannya? Saya tidak punya kepentingan. Apa? Kepentingan saya tidak ada. Oh iya. Wah mantap Pak. Kalau begitu saya salut nih sama Bapak nih. Makanya itu ditolak. Loh, ditolak? Ditolak sama siapa Pak? Ditolak oleh pengadilan tuh. Oh pengadilan. Mungkin aja pengadilannya salah kali Pak. Makanya ditolak. Bukan karena pengadilannya salah. Lalu? Mari saya jelaskan. Biar nanti saudara, kalau mencari celah ngatur pelanggaran presiden yang terlanjur terjadi itu, di undang-undang kepresidenan mau diatur bagaimana. Saya dengar paper yang masuk sudah banyak. Coba nanti dipilih butir-butir. Ya begini, yang gugat ijazahnya Jokowi ini pertama masuk ke gugatan peradilan perdata. Sudahlah, keabsahan ijazah kok digugat ke pengadilan perdata, pengadilan bilang bukan wewenang saya. Oh iya. Jadi benar pengadilan itu bilang, NU saya tidak dapat menerima ini karena bukan wewenang. Tugas pengadilan itu bukan mencabut ijazah. Oh, bukan mencabut ijazah. Terus apa dong Pak? Lagi pula, kalau perdata itu ya seperti teorinya perdata itu yang menimbulkan hak dan kewajiban. Orang bisa melakukan gugatan perdata kalau ada perjanjian kontrak di antara kedua pihak di mana yang satu tidak memenuhi syarat. Kapan Pak Jokowi melakukan kontrak dengan orang yang menggugat itu? Mewakili siapa dia? Oh iya. Ya, saya tidak membela Pak Jokowi, tidak juga membela pengadilan. Benar dia, justru kalau dia memutus salah. Pengadilan negeri itu. Terus kemana dong? Tidak ada kok. Pihak yang dirugikan siapa? Secara perdata. Siapa yang perdata itu kan pribadi dan badan hukum privat. Oh gitu ya Pak. Lah iyalah. Menurut saya begini Pak. Jika sekiranya pengadilan negeri nggak mau disalahkan, ya udah bawa ke PT UN aja Pak. Apa susahnya ya nggak? PT UN juga menyatakan tidak bisa nerima. Hah? Kenapa? Kalau saya dinyatakan mencabut ijazah tidak sah, seharusnya Anda minta kalau mencabut ijazah itu minta ke UGM. Oh harus ke UGM. Karena UGM yang menerbitkan, masa PT UN? Dan lagi pula apa rugimu secara ketatanegaraan, ketatausahaan negaraan? Iya. Oke lah Pak, kalau begitu mantap ini kalau begini penjelasannya. Terima kasih banyak nih Pak penjelasannya. Sehingga dari penjelasan Bapak ini masyarakat tahu gitu kan. Memang begitu. Tapi sekali lagi nih Pak saya mau nanya. Pak Mahfud ngomong begini bukan karena mendukung Pak Jokowi kan? Bukan karena mendukung, memang begitu. Mendukung juga nggak apa-apa kali Pak.
Kita ikhlas kok, kita rela kalau Pak Mahfud mendukung Pak Jokowi. Kan dari awal memang Pak Mahfud sama Pak Jokowi itu memang sejalan gitu. Ya kan? Cuman waktu itu memang Pak Mahfud tuh salah pergaulan aja. Dengan kata lain, salah memperhitungkan atau salah memprediksi peta politik. Ya kan? Coba kalau Pak Mahfud nggak salah pergaulan, nggak kayak gini jadinya, ya nggak? Baik-baik aja dengan Pak Jokowi gitu. Nah, saya lihat semenjak Pak Mahfud berbeda pandangan secara politik dengan Pak Jokowi, aura Pak Mahfud itu udah beda dengan waktu Pak Mahfud dekat dengan Pak Jokowi dulu. Auranya itu begitu positif saya lihat. Ya kan? Saya ngomong kayak gini bukan tanpa alasan Pak Mahfud. Mari kita flashback ke belakang. Waktu itu ketika Pak Prabowo belum memutuskan calon wakil presidennya, nah Pak Mahfud udah deklarasi itu dengan Pak Ganjar, ya kan? Dan Pak Mahfud salah memprediksi. Pak Mahfud kira Pak Jokowi akan mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Itu sebelum Pak Prabowo memutuskan calon wakil presidennya. Nah, setelah Pak Prabowo memutuskan calon wakil presidennya itu, yaitu Mas Gibran, sehingga Pak Mahfud agak kurang percaya diri lagi gitu, ya kan? Nah, dari situlah hubungan Pak Mahfud, ya, hubungan cara politik ini dengan Pak Jokowi agak renggang begitu. Ada kok videonya. Kalau Pak Mahfud mau bukti, ada kok videonya bahwa Pak Mahfud tuh boleh dikatakan kecewa lah begitu. Cuman kan ya nggak begitu diliatin, tapi dalam hati Pak Mahfud tuh Pak Mahfud kecewa bahwa Pak Jokowi nggak mendukung Bapak. Ada videonya. Nih. Gini loh, Bang Karni. Ketika saya diminta menjadi calon wakil presiden itu, kan nama pasangan Pak Prabowo belum muncul. Di dalam pikiran saya Pak Joko Widodo itu akan tetap bersama Mas Ganjar, sehingga saya wah ini enak nih kalau Mas Ganjar langsung jadi nih gitu kan. Nah, ternyata 5 hari kemudian yang muncul namanya Gibran gitu, lalu konfigurasi berubah, tapi tidak apa-apa, itu politik. Itu politik. Saya sendiri waktu itu menghitungnya ya paling lawan saya itu Pak Prabowo berpasangan sama Erik atau sama Erlangga atau sama siapa gitu kan, itu yang muncul. Tiba-tiba keputusannya Gibran. Yang harus ngitung ulang akhirnya ngitung utang kekuatan kita. Tuh kan? Di situ kelihatan sekali bahwa Pak Mahfud itu kurang percaya diri tanpa didukung Pak Jokowi. Di situ lagi Pak Mahfud bilang ya udahlah, itulah yang namanya politik. Ya itu kan ucapan-ucapan kekecewaan itu. Akhirnya apa yang terjadi? Ya kalah, ya enggak? Nah itulah makanya saya bilang ke Pak Mahfud, mulai saat ini mari kita dukung orang baik, Pak. Nggak masalah Bapak berseberangan juga kemarin-kemarin itu, tapi mari kembali lagi ke jalan yang benar. Begitu. Kita dukung lagi orang baik, ya kan? Sehingga Bapak juga akan menjadi lebih baik lagi. Auranya akan lebih positif lagi kalau mendukung orang baik, begitu. Kan pergaulan ini sangat mempengaruhi sekali, ya nggak? Kalau kita bergaul dengan orang yang nggak baik, ya kita ikut-ikutan nggak baik juga gitu. Bukan berarti saya ngomong teman Pak Mahfud kemarin nggak baik loh, bukan. Cuman kan ya itu contoh. Kalau kita bergaul dengan orang yang baik, ya insya Allah kita juga akan menjadi baik lagi, bahkan menjadi lebih baik lagi begitu. Oke Pak Mahfud, semoga Pak Mahfud cepat kembali ke jalan yang benar dan mendukung orang-orang yang baik. Oke Pak, terima kasih. Jangan marah ya. Karena kalau Bapak marah, gimana jadinya? Ini Pak. Nah, kalau itu dilakukan akan menimbulkan kekacauan yang menyesarakan rakyat, menyengsarakan rakyat itu.